banyak kepada bapak-bapak karena sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Hartanto. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan perhutanan sosial, di mana pemerintah saat ini telah memberikan izin kepada masyarakat yang telah menggarap di dalam kawasan, yaitu dengan persetujuan perhutanan sosial. Alhamdulillah, Gapok Tantri Bajaya sudah mendapatkan legalitas perhutanan sosial dari tahun 2019. Sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, di situ telah dijelaskan bahwa kelompok perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin menerima hak dan kewajiban. Di antaranya haknya adalah kelompok perhutanan sosial mendapatkan perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain. Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan HKM sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya genetik yang ada di dalam persetujuan pengelolaan HKM, mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan, mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKM, serta penyelesaian konflik. Kemudian kewajiban-kewajiban dari pemegang, selain hak yang telah didapatkan, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi dari kelompok perhutanan sosial. Apa sih kewajiban-kewajiban itu? Kewajiban dari pengelolaan perhutanan HKM adalah yang pertama, melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, kemudian menjaga areal dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan, melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal izin perhutanan sosial. Kemudian ada juga salah satu kewajibannya adalah melaksanakan pembayaran provisi sumber daya hutan. Di sini yang akan difokuskan adalah kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan menjelaskan bahwa apa sih provisi sumber daya hutan itu dan apa sih penerimaan negara bukan pajak. Di situ dijelaskan bahwa salah satu bentuk penerimaan negara bukan pajak adalah provisi sumber daya hutan atau pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari kawasan hutan atau hasil usaha yang dipungut dari hutan. Jadi yang dibebankan provisi sumber daya hutan ini adalah hasil atau manfaat yang telah diperoleh masyarakat dari dalam kawasan hutan. Misalnya hasil hutan bukan kayu ataupun hasil hutan kayu, tetapi kita sekarang berada di dalam kawasan hutan yang tidak memperbolehkan melakukan penebangan, sehingga di kawasan hutan lindung hanya diperbolehkan mengambil hasil hutan bukan kayu. Salah satunya yang menjadi komoditas utama di Gapok Tantri Bajaya adalah kopi. Di situ juga dijelaskan beberapa ketentuan terkait pembayaran provisi sumber daya hutan. Peraturan yang mengatur terkait provisi sumber daya hutan adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Di situ dijelaskan beberapa jenis mulai dari rotan, getah, damar resin, biji-bijian, termasuk komoditas utama yang ada di Gapok Tantri Bajaya, yaitu kopi robusta. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 untuk kopi, tarif PSD yang dibebankan adalah 6% dari harga patokan, di mana harga patokan diatur di Permen LHK Nomor 64 Tahun 2017, yaitu sebesar 3.500. Jadi sebetulnya untuk melakukan pembayaran PSD ini bukan hal yang besar, karena harga patokan yang diterapkan oleh pemerintah per kilo kopi hanya 3.500 dan PSD yang harus dibayarkan cukup 6%-nya saja, sehingga dari 1 kilo kopi itu hanya dibebankan Rp210 per kilo.
Jadi manfaat kelompok melakukan pembayaran PSDH yang pertama dan paling utama adalah kelompok sudah menjalankan kewajiban kepada negara setelah mendapatkan hak atas izin perhutanan sosial. Yang kedua, ketika nantinya akan ada program bantuan, kelompok-kelompok yang sudah melaksanakan pembayaran PSDH ini akan menjadi prioritas utama, sehingga harapannya setiap kelompok yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial ini nantinya akan berlomba-lomba untuk melakukan kewajiban pembayaran PSDH untuk mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif, program-program seperti RHL juga menjadi prioritas kepada kelompok yang telah mendapatkan izin telah melaksanakan pembayaran PSDH. Mungkin itu dari saya. Kalau saya ada pertanyaan, nggak apa kalau saya mau nanya. Mas itu yang dua dari 500 jaminan persennya itu dari kopi bahasa apa Itu dari kopi yang dijual dari petani. Jadi ketika yang dijual petani kering, kita ambilnya dari 1 kilo kopi kering. Karena prinsip PSDH ini sebenarnya hasil hutan yang diambil dari masyarakat yang dijual belikan. Jadi ketika ada hasil hutan yang dimanfaatkan sendiri, itu tidak dititipkan ke PSDH, melainkan hasil dari kawasan yang dijual belikan, itu yang dibebankan PSDH. Pisang sebenarnya ada juga, cuma kalau pisang dia masuknya ke ini buah-buahan lainnya. Apa juga ya? Tapi kan kalau tak Buat makan sendiri ya. kalian tapi kan bisa kok yo tapi enggak mau kawasan itu sih Sebenarnya ada program, ada konsep sebenarnya di hutan. Dia integrated develop apa ya di iya aku tak artinya dia pengelolaan secara berkesinambungan. Jadi ada hasil, misalkan di dalam kawasan dia nanam odot ini dipanen untuk pakan ternak ini nanti pupuk kembali ke dalam kawasan. Itu sebenarnya ada integrated development area kalau bahasa Inggris. Jadi dia itu sebenarnya program dari pemerintah. Ketika itu bisa berjalan, itu bisa menambah penilaian tersendiri di kelompok. Kan di kelompok itu kan ada kelasnya, ada kelas pemula, kelas madya, kelas utama. Nah, itu sebenarnya tinggal mendokumentasikan ini sebenarnya. Bagus sebenarnya. Itu menandakan bahwa masyarakat itu memanfaatkan kawasan itu secara optimal. Dia sebenarnya nggak dibuat. Apalagi kalau seandainya kopi, kulit kopi itu kan bisa jadi pupuk. Kulit kopi itu dimanfaatkan, difermentasi pakai empat terus dijadikan pupuk. Itu masuk ke dalam satu sistem IDA, Integrated Development Area. Ya itulah, aku istilah bahasa Inggris agak. Hitungannya juga itu. Soalnya kalau kita